Bayangkan kalau hari ini, kantor pajak dan bea cukai mendadak gemetar bukan karena demo, tapi karena satu perintah dari atas. Satu kalimat dari Purbaya langsung bikin banyak kursi panas dan banyak berkas dibuka lagi. Bukan isu biasa, bukan juga gertakan politik, tapi operasi bersih-bersih yang benar-benar jalan. Yang selama ini merasa aman, tiba-tiba mulai sibuk menyelamatkan diri. Yang biasa hidup nyaman, sekarang harus siap diperiksa satu per satu. Dan yang paling bikin panas, rakyat justru berdiri di belakang langkah tegas ini. Karena kali ini, yang disentuh bukan orang kecil, tapi mereka yang selama ini kebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah tekan tombol like, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan setiap update penting dari channel ini. Dan tulis di kolom komentar, menurut kalian apakah bersih-bersih ini akan benar-benar tuntas? Atau justru akan mentok karena lawannya terlalu besar? Pendapat kalian penting, karena suara rakyat adalah pengawas paling kuat. Pagi itu suasana kantor pajak terasa berbeda dari biasanya. Pegawai datang lebih awal dengan wajah tegang dan bisik-bisik pelan. Berita dari pusat menyebar cepat melalui grup internal. Nama Purbaya disebut berulang kali dalam pesan singkat. Banyak yang merasa hari ini bukan hari biasa. Aroma perubahan terasa kuat di udara. Beberapa kepala seksi terlihat mondar-mandir tanpa tujuan jelas. Semua menunggu sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Isu pemeriksaan besar-besaran mulai terdengar sejak subuh. Kabarnya tim khusus sudah bergerak diam-diam sejak malam. Data transaksi dan laporan kekayaan ditarik untuk dicocokkan ulang. Tidak ada lagi rasa aman di balik meja kerja. Setiap berkas kini terasa seperti bom waktu. Pegawai yang biasa santai mulai memeriksa ulang arsip lama. Telepon pribadi pun jarang diangkat. Ketegangan menyebar tanpa perlu pengumuman resmi. Di sisi lain, kantor bea cukai juga merasakan tekanan yang sama. Laporan pungutan dan izin impor kembali disisir. Beberapa kontainer tertahan untuk pemeriksaan tambahan. Importir mengeluh, namun petugas tak berani memberi kelonggaran. Semua takut salah langkah di tengah sorotan tajam. Nama-nama pejabat lama kembali dibicarakan. Jejak keputusan masa lalu mulai dipertanyakan. Tidak ada lagi yang merasa benar-benar aman. Media sosial memperkeruh suasana dengan kabar yang terus bergulir. Video lama pegawai pamer harta kembali viral. Komentar publik semakin keras dan tak terbendung. Masyarakat menuntut keadilan yang selama ini terasa jauh. Setiap unggahan menambah tekanan psikologis pegawai. Kepercayaan publik terasa runtuh di depan mata. Banyak yang merasa reputasi institusi hancur oleh ulah segelintir orang. Namun semua ikut menanggung akibatnya. Di tengah kepanikan itu, satu kalimat menjadi pusat perhatian. Kalimat itu datang dari Purbaya dalam rapat tertutup. Ia menyebut tak akan melindungi siapapun yang melanggar. Pernyataan itu bocor dan menyebar cepat. Nada tegasnya membuat banyak orang terdiam. Tak ada ruang untuk tawar-menawar lagi. Pesan itu jelas dan tak ambigu. Bersih atau tersingkir menjadi pilihan yang tak bisa dihindari. Hari itu ditutup dengan kecemasan yang tak terucap. Banyak pegawai pulang tanpa sempat bercanda seperti biasa. Di rumah, pikiran mereka masih tertinggal di kantor. Laci arsip, rekening lama, dan keputusan masa lalu kembali menghantui. Semua merasa berada di titik balik. Mereka sadar badai besar telah datang. Tidak ada yang tahu siapa yang akan lebih dulu terseret. Namun semua paham, era lama sudah berakhir. Pagi berikutnya rapat darurat digelar di kementerian. Semua direktur jenderal hadir tanpa alasan untuk absen. Wajah mereka serius dan hampir tanpa senyum. Purbaya masuk dengan langkah cepat dan tatapan tajam. Suasana ruangan langsung berubah sunyi. Tidak ada basa-basi yang biasanya membuka rapat. Semua tahu arah pembicaraan akan keras. Purbaya langsung membuka data di layar besar. Grafik kepatuhan pajak dan penerimaan ditampilkan tanpa filter. Ia menunjukkan celah yang selama ini dibiarkan. Ia menyebut praktik lama yang dianggap wajar harus dihentikan. Beberapa pejabat menunduk tanpa berani menatap. Kalimatnya terdengar seperti peringatan terakhir. Tidak ada ruang untuk alasan administratif lagi. Semua diminta bertanggung jawab penuh. Ia kemudian menyebut soal kerjasama dengan KPK. Pintu pengawasan eksternal resmi dibuka lebar. Setiap laporan akan langsung ditindaklanjuti. Tidak ada lagi proses internal yang berlarut-larut.
Semua kasus akan dipercepat dan dibuka ke publik. Kalimat itu membuat ruangan makin dingin. Beberapa orang tampak gelisah di kursinya. Namun tidak satu pun berani menyela. Purbaya juga menyinggung soal gaya hidup pejabat. Ia menyebut laporan kekayaan akan diverifikasi ulang. Perbedaan data akan dianggap sebagai pelanggaran serius. Tak peduli jabatan atau lama pengabdian, semua akan diperlakukan sama di mata aturan. Ia menegaskan tidak ingin nama kementerian tercoreng lagi. Kredibilitas negara harus dipulihkan dari dalam. Pesan itu disampaikan tanpa nada kompromi. Perintah berikutnya langsung menyasar Bea Cukai. Jalur-jalur rawan akan diaudit total tanpa pemberitahuan. Izin yang mencurigakan akan dibekukan sementara. Pejabat lapangan akan dirotasi secara acak. Semua transaksi besar akan diawasi ketat. Purbaya ingin memutus mata rantai lama yang sudah mengakar. Langkah ini disebut sebagai operasi pembersihan menyeluruh. Tak ada jadwal akhir yang diumumkan. Rapat ditutup tanpa tepuk tangan atau senyum. Para pejabat keluar ruangan dengan pikiran berat. Telepon langsung berdering begitu pintu tertutup. Perintah disebarkan ke seluruh wilayah dalam hitungan menit. Sistem yang selama ini berjalan nyaman tiba-tiba berubah drastis. Banyak yang sadar tak bisa lagi bersembunyi. Gelombang besar mulai bergerak tanpa bisa dihentikan. Semua hanya bisa bersiap menghadapi akibatnya. Di kantor-kantor daerah, instruksi datang tanpa jeda. Kepala kantor langsung memanggil staf inti. Semua laporan diminta diserahkan hari itu juga. Tidak ada toleransi keterlambatan sedikit pun. Sistem online dipantau langsung oleh pusat. Kesalahan sekecil apapun langsung mendapat notifikasi. Banyak pegawai bekerja hingga larut malam. Tidak ada lagi ruang untuk kelonggaran pribadi. Beberapa transaksi lama mulai diperiksa ulang. Dokumen yang dulu dianggap aman kini kembali dibuka. Pegawai yang pernah terlibat mulai gelisah. Nama mereka muncul di daftar audit prioritas. Beberapa mencoba mencari jalan aman melalui atasan. Namun atasan pun kini sibuk menyelamatkan diri sendiri. Rantai perlindungan yang dulu kuat kini runtuh. Semua berdiri sendiri menghadapi risiko. Di pelabuhan, suasana juga berubah drastis. Kontainer yang biasanya cepat lolos kini harus menunggu lebih lama. Petugas lapangan tak lagi berani memberi toleransi. Importir mengeluh namun tak mendapat respons seperti dulu. Kamera pengawas diperiksa ulang dan diperbanyak. Jalur-jalur rawan mulai ditutup sementara. Setiap keputusan kini harus tercatat resmi. Tidak ada lagi transaksi lisan yang bisa disangkal. Beberapa oknum mulai saling curiga satu sama lain. Grup komunikasi internal berubah menjadi ruang tegang. Pesan singkat dipilih dengan kata-kata sangat hati-hati. Tak ada lagi candaan tentang uang tambahan. Semua takut rekaman digital akan jadi bukti. Bahkan percakapan pribadi pun mulai dibatasi. Rasa saling percaya di antara pegawai menurun drastis. Ketakutan menjadi bahasa yang paling dominan. Di luar kantor, masyarakat ikut mengamati perubahan. Layanan yang dulu lambat kini mulai lebih tertib. Beberapa pungutan liar menghilang tiba-tiba. Warga mulai berani melapor lewat saluran resmi. Media ikut mengawal setiap perkembangan kecil. Opini publik mulai bergeser dari sinis menjadi berharap. Namun juga muncul tuntutan agar pembersihan tidak berhenti di permukaan. Rakyat ingin hasil nyata, bukan sekadar slogan. Sementara itu, tekanan mental meningkat di internal institusi. Konseling pegawai dibuka secara darurat. Banyak yang mengalami stres dan kecemasan. Jam kerja bertambah tanpa kepastian situasi akan membaik. Namun tidak ada yang berani mengeluh terbuka. Semua sadar sorotan sedang tertuju pada mereka. Kesalahan kecil bisa berujung besar. Atmosfer kerja berubah total dalam waktu singkat. Seiring audit berjalan, nama-nama lama mulai muncul kembali. Beberapa kasus lama yang pernah mengendap diangkat lagi. Dokumen yang dulu dianggap selesai kini diperiksa ulang. Beberapa keputusan lama terlihat janggal jika dilihat sekarang. Pola-pola yang dulu diabaikan mulai tampak jelas. Hubungan antara pihak tertentu mulai terpetakan. Cerita lama yang terkubur kembali mencuat ke permukaan. Media mulai menyusun potongan informasi menjadi narasi besar. Publik mengikuti setiap perkembangan dengan penuh emosi. Nama pejabat tertentu jadi perbincangan hangat. Tagar tuntutan bersih-bersih kembali trending. Tekanan publik meningkat lebih cepat dari yang diperkirakan. Setiap klarifikasi justru memunculkan pertanyaan baru. Kepercayaan hanya akan pulih jika ada tindakan nyata.
Di internal, beberapa pejabat mencoba bertahan dengan strategi lama. Mereka berharap badai akan berlalu seperti sebelumnya. Namun situasi kali ini berbeda dan lebih terstruktur. Pengawasan tidak hanya datang dari dalam, tapi juga dari luar. KPK mulai turun dengan pendekatan yang lebih sistematis. Proses hukum tidak lagi mudah dibelokkan. Rasa aman yang dulu ada kini menghilang sepenuhnya. Purbaya terus memantau laporan harian tanpa jeda. Ia meminta data mentah tanpa penyaringan birokrasi. Tim analis bekerja siang malam menyisir pola transaksi. Setiap temuan langsung dikonfirmasi ke lapangan. Tidak ada lagi waktu untuk mempercantik laporan. Realitas harus disajikan apa adanya. Langkah ini membuat proses makin cepat dan tajam. Banyak yang merasa tidak siap dengan tempo seperti ini. Beberapa pegawai mulai memilih jalan keluar lebih awal. Ada yang mengajukan pensiun dipercepat. Ada pula yang meminta mutasi ke unit lain. Namun tidak semua permintaan dikabulkan. Proses pembersihan harus tuntas sebelum rotasi besar. Keputusan ini membuat suasana makin tegang. Tidak ada jalan kabur yang mudah. Semua harus menghadapi proses yang sedang berjalan. Di tengah tekanan, muncul juga pegawai yang justru merasa lega. Mereka yang selama ini bekerja bersih merasa punya kesempatan membuktikan diri. Suara-suara lama yang tertutup mulai berani berbicara. Laporan internal meningkat drastis jumlahnya. Budaya diam mulai perlahan berubah. Namun risiko tetap besar bagi siapapun yang bersuara. Situasi masih penuh ketidakpastian bagi semua pihak. Di saat pembersihan berjalan, isu kenaikan pajak kembali muncul. Beberapa anggota DPR melontarkan wacana di ruang publik. Alasannya untuk menutup kebutuhan anggaran negara. Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras masyarakat. Publik menilai waktunya tidak tepat. Kepercayaan pada aparat pajak belum pulih. Wacana itu dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat. Purbaya merespons cepat tanpa menunggu polemik membesar. Ia menyatakan fokus pemerintah saat ini adalah perbaikan sistem. Kenaikan pajak tidak akan dibahas sebelum kepercayaan publik kembali. Pernyataan itu disampaikan dengan nada tegas. Ia menolak logika menutup kebocoran dengan menambah beban rakyat. Menurutnya, kebocoran harus dihentikan lebih dulu. Sikap itu mendapat sambutan luas di masyarakat. Pernyataan balasan terhadap DPR menyebar cepat di media. Banyak yang menilai sikap itu sebagai perlawanan terbuka. Komentar publik membanjiri ruang digital. Sebagian mendukung penuh, sebagian mengkritik keras. Namun isu utama kembali bergeser ke pembersihan internal. Fokus publik kembali ke pajak dan bea cukai. Tekanan terhadap DPR justru meningkat. Narasi politik ikut memanas di tengah proses reformasi. Beberapa anggota DPR mencoba meluruskan pernyataan mereka. Mereka menyebut wacana itu masih sebatas diskusi awal. Namun publik sudah terlanjur merespons dengan emosi. Kepercayaan yang rapuh membuat setiap isu cepat membesar. Situasi politik ikut mempengaruhi persepsi kebijakan teknis. Purbaya harus berjalan di garis tipis antara kebijakan dan tekanan politik. Setiap langkahnya diawasi dari banyak arah. Di internal kementerian, fokus tetap pada agenda pembersihan. Tim tidak terpengaruh oleh polemik politik. Proses audit terus berjalan sesuai jadwal. Data terus mengalir ke pusat tanpa henti. Beberapa temuan mulai mengarah pada jaringan yang lebih luas. Investigasi mulai menyentuh pihak luar institusi. Proses menjadi lebih kompleks dan sensitif. Namun langkah tidak dihentikan meski tekanan meningkat. Masyarakat menunggu hasil konkret dari semua kegaduhan ini. Banyak yang berharap perubahan benar-benar terasa di layanan publik. Antrean, pungutan, dan proses administrasi menjadi sorotan harian. Kepercayaan tidak bisa dibangun dengan pernyataan saja. Hasil nyata di lapangan menjadi ukuran utama. Semua mata tertuju pada apa yang akan terjadi berikutnya. Waktu menjadi faktor yang semakin mendesak. Seiring waktu, jaringan lama mulai menunjukkan celah. Informasi dari dalam mulai bocor tanpa bisa dikendalikan. Beberapa pihak memilih bekerja sama untuk menyelamatkan diri. Data yang dulu tertutup kini mulai terbuka. Pola hubungan bisnis dan pejabat mulai terpetakan. Investigasi bergerak lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Beberapa kasus langsung naik ke tahap hukum. Efek kejut mulai terasa nyata. Di lapangan, perubahan prosedur mulai memutus jalur lama. Izin tidak lagi bisa dipercepat lewat jalur belakang. Sistem digital diperketat dengan audit otomatis. Setiap transaksi besar memicu notifikasi pemeriksaan. Ruang manipulasi makin sempit dari hari ke hari.
Banyak pihak luar mulai mengeluh kehilangan akses khusus. Namun kebijakan tidak bergeser meski tekanan datang dari berbagai arah. Beberapa nama besar mulai dipanggil untuk klarifikasi. Proses dilakukan tanpa pengumuman besar di awal. Namun kabar cepat menyebar di kalangan internal. Ketika satu nama muncul, spekulasi langsung berkembang. Rasa aman yang dulu melindungi kini menghilang. Banyak yang mulai menyadari posisi mereka tak lagi kebal. Hukum bergerak tanpa memandang reputasi lama. Kepercayaan pada kekuatan informal mulai runtuh. Purbaya tetap menjaga jarak dari proses teknis hukum. Ia menegaskan tidak akan mengintervensi jalannya penyelidikan. Perannya fokus pada pembenahan sistem dan kebijakan. Namun arah reformasi tetap ia kendalikan ketat. Setiap laporan dibaca langsung olehnya. Setiap hambatan administratif segera dipotong. Kecepatan menjadi kunci agar momentum tidak hilang. Ia tahu waktu berpihak pada siapa yang bergerak cepat. Di sisi lain, tekanan personal terhadapnya juga meningkat. Isu politik dan ekonomi bercampur dalam berbagai narasi. Ada yang mencoba meragukan motif di balik langkah keras ini. Ada pula yang mencoba mengaitkannya dengan kepentingan tertentu. Namun ia memilih tetap fokus pada tujuan awal. Membersihkan sistem menjadi prioritas utama. Risiko politik dianggap sebagai konsekuensi jabatan. Tekadnya tidak terlihat goyah. Di publik, harapan mulai tumbuh bersama. Kewaspadaan, banyak yang mendukung, namun juga menunggu konsistensi. Pengalaman masa lalu membuat masyarakat sulit cepat percaya. Mereka ingin melihat keberlanjutan, bukan sekadar gebrakan awal. Setiap kabar penindakan menjadi bahan diskusi luas. Dukungan bisa berubah jika proses berhenti di tengah jalan. Semua masih menunggu arah akhir dari badai ini. Di balik layar, tidak semua pihak tinggal diam. Beberapa jaringan lama mencoba menyesuaikan diri. Mereka mencari celah baru di sistem yang diperbarui. Upaya ini dilakukan dengan lebih hati-hati dari sebelumnya. Namun pengawasan juga makin ketat dan berbasis data. Setiap anomali langsung memicu pemeriksaan lanjutan. Ruang gerak menjadi sangat terbatas. Risiko tertangkap jauh lebih besar dari dulu. Ada pula upaya membangun opini untuk melemahkan reformasi. Isu pelayanan terganggu mulai disebarkan. Keluhan publik diperbesar untuk menekan kebijakan. Beberapa media sosial dipenuhi narasi bahwa sistem terlalu kaku. Tujuannya agar pemerintah melonggarkan kembali aturan. Namun respon publik tidak sepenuhnya mengikuti narasi itu. Banyak yang justru menuntut konsistensi pembersihan. Perang opini berlangsung di ruang digital tanpa henti. Di internal, upaya memecah soliditas juga muncul. Beberapa pihak mencoba menciptakan konflik antar unit. Tujuannya agar fokus reformasi terpecah. Namun pimpinan daerah kini diawasi langsung oleh pusat. Setiap laporan konflik ditangani cepat. Struktur pengawasan dibuat lebih berlapis. Ruang untuk sabotase internal semakin sempit. Sistem tidak lagi bergantung pada satu jalur komando saja. Purbaya mengantisipasi kemungkinan ini sejak awal. Ia memperkuat jalur pelaporan langsung dari bawah. Pegawai bisa melapor tanpa harus melalui atasan langsung. Perlindungan pelapor diperkuat secara administratif. Ini membuat informasi terus mengalir meski ada tekanan. Budaya takut mulai perlahan terkikis. Namun risiko personal tetap ada bagi mereka yang berani bicara. Keberanian tetap menjadi faktor kunci. Di lapangan, pelayanan mulai menunjukkan perbaikan bertahap. Proses lebih jelas dan bisa dilacak secara digital. Waktu tunggu mulai lebih konsisten. Keluhan tentang pungli mulai menurun di beberapa daerah. Meski belum sempurna, perubahan mulai terasa nyata. Ini menjadi bukti awal bahwa sistem baru bekerja. Namun tantangan masih besar di wilayah tertentu. Konsistensi masih harus diuji oleh waktu. Masyarakat terus mengamati dengan sikap kritis. Dukungan tetap ada, namun tuntutan juga semakin tinggi. Publik tidak ingin perubahan berhenti di tengah jalan. Mereka ingin sistem yang benar-benar bersih dan adil. Tekanan ini menjadi pengingat bahwa reformasi tidak bisa setengah-setengah. Setiap kemunduran akan langsung mendapat sorotan keras. Proses ini menjadi ujian panjang bagi semua pihak. Memasuki tahap berikutnya, keputusan sulit mulai diambil. Beberapa pejabat nonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan. Mutasi besar dilakukan di unit-unit rawan. Langkah ini memicu keguncangan organisasi. Banyak yang harus beradaptasi dengan pimpinan baru. Proses transisi berjalan cepat tanpa banyak persiapan. Namun perubahan dianggap perlu untuk memutus pola lama.
Risiko gangguan operasional tetap diperhitungkan. Di Bea Cukai, rotasi lapangan dilakukan secara masif. Petugas yang terlalu lama di satu titik dipindahkan. Jalur-jalur lama diputus dengan struktur baru. Sistem penilaian kinerja diperketat. Target bukan hanya penerimaan, tapi juga integritas. Ini mengubah cara banyak orang bekerja. Fokus tidak lagi hanya pada angka, tapi juga pada proses. Budaya kerja mulai diarahkan ulang secara perlahan. Di pajak, pendekatan pengawasan berbasis data diperluas. Kecerdasan analitik digunakan untuk membaca pola risiko. Pemeriksaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada laporan manual. Ini mempercepat identifikasi kasus besar, namun juga meningkatkan tekanan pada pegawai teknis. Kesalahan kecil bisa langsung terdeteksi sistem. Standar kerja menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Adaptasi menjadi keharusan, bukan pilihan. Purbaya terus mendorong perubahan meski tahu resistensi belum hilang. Ia mengingatkan bahwa reformasi selalu tidak nyaman di awal. Namun ketidaknyamanan itu dianggap harga yang harus dibayar. Ia menolak memperlambat langkah demi menjaga kenyamanan birokrasi. Menurutnya, kepercayaan publik lebih penting dari stabilitas semu. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan jangka panjang. Ia sadar dampaknya tidak akan langsung terasa sempurna. Tekanan politik kembali muncul seiring dampak kebijakan ke berbagai sektor. Beberapa pelaku usaha mengeluhkan perlambatan arus barang. Diskusi lintas kementerian pun digelar untuk mencari keseimbangan. Namun prinsip dasar tidak diubah. Pembersihan tetap menjadi prioritas utama. Penyesuaian dilakukan tanpa mengorbankan tujuan inti. Ini menjadi kompromi yang tidak mudah bagi semua pihak. Proses koordinasi semakin intens dari hari ke hari. Di masyarakat, reaksi bercampur antara harapan dan kekhawatiran. Banyak yang mendukung, namun juga khawatir pada dampak ekonomi jangka pendek. Narasi publik menjadi semakin kompleks. Pemerintah harus menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang lebih terbuka. Komunikasi publik menjadi sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Tanpa kejelasan, dukungan bisa cepat berubah menjadi kekecewaan. Situasi ini menuntut konsistensi dan transparansi tinggi. Waktu berjalan dan tekanan tidak kunjung mereda. Reformasi memasuki fase yang menguji ketahanan semua pihak. Kesalahan kecil kini lebih mudah disorot publik. Setiap insiden langsung menjadi bahan kritik luas. Ini menambah beban psikologis bagi aparat di lapangan. Namun sistem tetap berjalan tanpa pengurangan standar. Kesabaran menjadi faktor penting dalam fase ini. Semua pihak belajar menghadapi tekanan jangka panjang. Di internal, mulai terlihat perbedaan antara yang mampu beradaptasi dan yang tidak. Pegawai yang mau belajar sistem baru mulai menunjukkan kinerja lebih baik. Mereka menjadi tulang punggung perubahan di unit masing-masing. Sementara yang menolak berubah makin terpinggirkan. Proses seleksi alam organisasi mulai bekerja. Budaya kerja perlahan bergeser dari kebiasaan lama. Perubahan tidak lagi sekadar perintah, tapi kebutuhan nyata. Beberapa kasus besar mulai masuk tahap hukum lanjutan. Publik menunggu hasilnya dengan penuh perhatian. Proses hukum berjalan lambat menurut sebagian orang. Namun kompleksitas kasus membuat waktu menjadi tak terhindarkan. Pemerintah mencoba menjaga agar proses tetap transparan. Setiap perkembangan disampaikan secara terbatas namun terukur. Tujuannya menjaga kepercayaan tanpa mengganggu penyidikan. Keseimbangan ini tidak mudah dijaga. Purbaya menghadapi tekanan dari berbagai arah secara bersamaan. Ia harus menjaga stabilitas fiskal, reformasi institusi, dan dukungan politik. Setiap keputusan membawa konsekuensi di bidang berbeda. Namun arah besar tidak berubah sejak awal. Ia tetap menempatkan integritas sistem sebagai fondasi utama. Tanpa itu, semua kebijakan fiskal dianggap rapuh. Prinsip ini terus dipegang meski jalan semakin berat. Di masyarakat, diskusi soal pajak mulai berubah arah. Fokus tidak lagi hanya pada besaran tarif, tapi pada keadilan sistem. Banyak yang mulai menuntut transparansi penggunaan pajak. Pertanyaan tentang efektivitas belanja negara ikut menguat. Ini membuka diskusi lebih luas tentang tata kelola keuangan negara. Reformasi pajak mulai dilihat sebagai bagian dari perubahan sistemik. Kesadaran publik ikut berkembang bersama proses ini. Tekanan mental tetap menjadi isu di internal institusi. Program pendampingan pegawai diperluas. Namun, beban kerja tetap tinggi dan tidak mudah dikurangi. Beberapa pegawai memilih mengundurkan diri karena tak sanggup beradaptasi. Namun sebagian lain justru menemukan semangat baru.
Mereka melihat kesempatan membangun institusi yang lebih bersih. Dinamika ini menjadi bagian dari proses panjang perubahan. Tidak semua akan bertahan, namun sistem terus bergerak. Beberapa bulan berlalu sejak gelombang pertama reformasi dimulai. Wajah institusi mulai terlihat berbeda meski belum sepenuhnya berubah. Prosedur baru menjadi rutinitas yang perlahan terbiasa. Pegawai mulai bekerja dengan standar yang lebih jelas. Ketakutan masih ada, namun tidak lagi mendominasi. Fokus mulai bergeser ke kinerja dan pelayanan. Namun bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya hilang. Kasus-kasus lama masih terus berjalan di jalur hukum. Publik menunggu putusan sebagai bukti nyata perubahan. Proses panjang membuat kesabaran masyarakat kembali diuji. Namun setiap langkah kecil tetap mendapat perhatian besar. Kepercayaan dibangun perlahan melalui konsistensi. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan besar. Semua pihak sadar sorotan belum akan berkurang dalam waktu dekat. Purbaya tetap muncul di berbagai rapat strategis tanpa mengendurkan sikap. Ia menegaskan bahwa reformasi belum selesai. Banyak sistem masih perlu disempurnakan. Pengawasan akan terus diperketat dalam jangka panjang. Ia tidak menjanjikan hasil instan, namun menjanjikan proses berkelanjutan. Pesan itu disampaikan berulang agar tidak ada yang lengah. Ia tahu kelelahan bisa menjadi celah bagi kemunduran. Di lapangan, pelayanan mulai menunjukkan pola yang lebih konsisten. Keluhan masih ada, namun jalur penyelesaiannya lebih jelas. Warga mulai terbiasa menggunakan kanal resmi. Respons petugas menjadi lebih terukur dan terdokumentasi. Ini menciptakan jarak dari praktik lama yang serba informal. Meski belum sempurna, arah perubahan mulai terlihat. Proses ini berjalan tanpa sorotan besar, namun berdampak nyata. Di internal, generasi baru pegawai mulai mengambil peran lebih besar. Mereka lebih terbiasa dengan sistem digital dan transparan. Cara pandang mereka terhadap pekerjaan mulai berbeda. Integritas bukan lagi sekadar slogan, tapi bagian dari penilaian kinerja. Ini menciptakan dinamika baru dalam budaya organisasi. Namun benturan dengan pola lama masih kadang terjadi. Proses penyesuaian belum sepenuhnya selesai. Di luar gedung-gedung pemerintahan, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan harapan dan kewaspadaan. Mereka masih menilai dari apa yang dirasakan sehari-hari. Kepercayaan tumbuh perlahan, namun bisa runtuh jika lengah. Semua pihak ini hidup dalam fase transisi yang panjang. Tidak ada jaminan perubahan akan selalu mulus. Namun arah sudah ditetapkan dan roda sudah bergerak. Hari-hari baru datang tanpa kepastian, namun tidak lagi sama seperti sebelumnya. Perubahan besar tidak pernah datang tanpa perlawanan. Dan ketika yang disentuh adalah kepentingan besar, maka tekanannya juga tidak kecil. Hari ini kita melihat langkah keras, tapi pertanyaannya apakah ini akan benar-benar bertahan? Atau justru akan melemah ketika sorotan publik mulai berkurang? Yang jelas, apa yang terjadi sekarang adalah ujian bagi keberanian negara. Apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua nama besar? Atau hanya kuat ketika kamera sedang menyorot? Terima kasih sudah menonton sampai akhir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis juga di kolom komentar, siapa menurut kalian yang harus paling dulu dibenahi. Karena suara kalian bisa jadi pengingat bagi mereka yang sedang berkuasa. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.